Halo rekan-rekan, jumpa lagi di TJJ Garasiku. Hari ini kita akan road trip lagi ya. Dan kita akan road trip kali ini mencoba untuk ke arah selatan, yaitu ke daerah pesisir pantai selatan Jawa, tepatnya di daerah Pelabuhan Ratu. Kemudian nanti kalau waktunya cukup kita akan ke Geopark Ciletuh, karena kita juga belum pernah ke sana ya. Semoga nanti waktunya cukup, kita akan coba jalur di sana itu bagus atau tidak. Sekarang kita akan cek untuk barang bawaan kita ya, karena kalau kali ini kan kita nggak camping. Biasanya kalau camping itu kan barang bawaannya banyak. Kali ini kita barang bawaannya cuma sedikit saja, karena kan kita akan menginap seperti ini. Kita hanya bawa perbekalan sedikit, kemudian koper untuk pakaian kita saja. Hanya itu rekan-rekan ya, bawaan kita nggak banyak. Sekarang kita langsung cek untuk permesinannya. Kemarin kita sudah habis servis yang kelima. Sekarang kita akan coba untuk road trip ya. Oke, sudah siap. Oke, mesinnya sudah menyala. Kita tunggu ready dulu ya. Oke, kita nyalakan AC dulu ya rekan-rekan ya, supaya tidak terlalu panas. Dan kalau AC biasanya kita settingnya nggak terlalu dingin ya. Di 26 derajat Celcius saja kita sudah lumayan dingin ya untuk mobil ini. Jadi nggak pernah setting AC sampai dingin banget. Kemudian sekarang kita akan cek untuk permesinan kita ya. Oke, untuk BBM-nya ini masih 3/4. Sepertinya nanti kita akan isi di rest area saja. Kemudian untuk trip A-nya kita reset. Kemudian trip B-nya juga kita reset. Kemudian untuk efisiensinya juga kita reset. Nah, kita reset semua. Seperti itu. Kemudian kali ini kita akan menuju ke Grand Ina ya rekan-rekan ya. Grand Ina. Nah, kita akan menuju ke Grand Ina Samudra Beach ya. Jaraknya ini adalah 64 km. Waktunya adalah 3 jam seperempat. Sekarang kita cek untuk etolnya ya. Ini yang sudah kita isi etolnya sekarang 721.300. Baik rekan-rekan ya, sekarang kita akan mulai perjalanan kita. Sekarang jam 09.50 ya, jadi anggap aja kita berangkat jam 10, nanti kita sampai sana jam berapa. Semoga nanti lancar. Kita akan masuk tol, kemudian nanti exitnya langsung kalau nggak salah di daerah Cibadak Sukabumi ya. Jadi langsung tol terus, nanti setelah Cibadak kita akan ngikuti Google Map saja karena saya tidak tahu untuk jalurnya. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita mulai perjalanan kita. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita akan mulai perjalanan kita, yaitu seperti biasa kita akan masuk melalui gerbang tol Balaraja Timur. Kondisi lalu lintasnya lumayan ramai ya hari ini ya, mungkin karena memang hari kerja, sekarang jam 10 ya, jadi pas orang-orang udah pada keluar semua ya. Kita tap dulu. Baik rekan-rekan ya, sekarang kita mulai perjalanan kita tol terus, nanti langsung exitnya kalau nggak salah di Cibadak ya, daerah Sukabumi. Oke, kita mulai, semoga perjalanan kita lancar hari ini. Baik rekan-rekan, sekarang kita sampai di daerah tol Tangerang ya, dan kondisi lalu lintasnya ternyata benar-benar padat ya, tapi masih ramai lancar ya, kita masih bisa jalan di sekitaran 80 km per jam. Oke sih, cuma memang sekarang itu truk ini ke kanan, pada ke kanan gini loh rekan-rekan ya. Untuk truk kan lajurnya itu 1, 2 ya, tapi sekarang truk itu udah ke jalur 3, jadi untuk mobil-mobil yang bisa lebih kencang lagi itu nggak bisa nyalip ya, jadi tersendat.
ini kanan kiri semua nggak punya duit rekan-rekan. Ini sono saldonya kurang, ini saldonya kurang. Kalau mau jalan itu ya dicek dulu gitulah tolnya itu, jadi nggak bikin menghambat yang lain. Ini yang belakang juga antri semua, motor aja kenceng knalpotnya doang suaranya, etol nggak diisi. Sekarang kita sudah sampai di gerbang tol Ciawi ya, dan ternyata perjalanan kita sampai di sini alhamdulillah lancar banget, tidak ada kemacetan yang berarti. Mungkin hanya tersendat ya gara-gara ada yang tadi ya rekan-rekan ya, yang saldonya kurang terus macet di gerbang tol ya. Tapi secara umum sih lancar perjalanan kita. Baik rekan-rekan ya, di depan kita akan masuk dulu ke rest area. Kita akan isi untuk BBM kita. Jadi masih separuh lebih sih sebenarnya ya, cuma nanti kita isi full saja supaya nanti kalau kita jalan ke daerah agak pelosok kita nggak bingung cari Pertamina Dex ya. Biasanya kalau daerah-daerah agak pelosok agak susah ya cari Pertamina Dex. Kita isi full dulu di rest area ini. Baik rekan-rekan, kita sudah selesai untuk mengisi Pertamina Dex ya. Tadi kita isi full tank, tuh di meter sudah di F mentok. Tadi habis 400.000 ya, saya lupa tidak minta untuk notanya ya. Jadi pokoknya tadi 26 liter kalau nggak salah ya, di waktu saya lihat pas pengisian. Baik, sekarang kita akan lanjutkan perjalanan kita ke arah Sukabumi ya. Jadi kalau di depan ini kan nanti belok kiri itu seperti biasa kalau kita mau ke arah puncak ke Gadok itu kita belok kiri. Tapi ini kita akan lurus terus kita ke arah Sukabumi, nanti keluarnya kalau nggak salah di gerbang tol Cibadak. Baik rekan-rekan, sekarang kita masih melaju di jalan tol menuju ke arah Sukabumi ya, dan kondisi tol di sini itu sepi ya. Tapi pemandangannya di sini bagus ya, masih banyak pohon-pohon gitu, jarang-jarang rumah atau bangunan gitu ya. Untuk jalannya menurut saya sih tidak terlalu rata juga ya, kadang bergelombang, tidak rata ya untuk cornya. Ada beberapa bagian yang sudah diaspal, tapi lebih banyak untuk yang dicor. Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah akan keluar melalui gerbang tol Cibadak ya. Jadi ini kalau di tulisan sih di sini Parung Kuda Cibadak Pelabuhan Ratu. Jadi kita sudah akan exit di sini, dan ini tolnya juga memang habisnya di sini ya, belum bisa lurus lagi sampai di Sukabumi. Kurang tahu kapan lagi dibangunnya ya. Tapi menurut saya sih ini sudah cukup lah ya untuk sampai sini. Nah ini kita sampai di gerbang tol Parung Kuda ya namanya. Namanya aneh, Parung Kuda. Dari tadi kok kena orang bermasalah dengan e-tol ya rekan-rekan ya. Sudah 2 kali kena orang yang nggak tahu e-tolnya kurang atau gimana, tapi atau e-tolnya rusak. Dari tadi ya kena seperti itu.
Padahal kalau kita mau persiapan gitu ya aman ya, jadi nggak merugikan orang lain juga. Kita lanjutkan perjalanan ini, sudah tidak ada jalur tol lagi ya, jadi ini kita sudah melalui jalan biasa, jadi jalan Bogor Sukabumi ya. Nanti kita terus belok kanan juga ke arah Pelabuhan Ratu. Kok belok kanan sih? Belok kiri. Belok kiri rekan-rekan ya, maaf. Sekarang kita akan belok kanan ya, kurang lebih sekitar 200 meter lagi kita akan belok kanan ke Jalan Pamuruyan ya, kalau di Google Map itu rekan-rekan ya. Jadi ini saya benar-benar ikut Google Map karena saya belum pernah lewat jalur sini. Baik rekan-rekan ya, sekarang kita menuju ke jalur Pelabuhan Ratu lewat Cikidang ya. Jadi kalau Pelabuhan Ratu sekitar 40 km lagi, jadi melalui jalur Cikidang. Ada 2 jalur ya rekan-rekan ya. Satu lagi lewat jalur nanti kita coba pas pulang. Jadi kan nanti antara berangkat dan pulang kita beda jalur ya rekan-rekan ya. Nanti kita lihat jalur yang mana yang lebih nyaman. Di sini jalannya mulai berkelok-kelok dan menanjak ya. Dan untuk jalannya juga tidak terlalu lebar. Ya, seperti ini berkelok-kelok. Tapi untuk aspalnya lumayan bagus ya. Tidak terlalu rusak banget. Ada yang bagian yang bergelombang dan retak-retak tapi masih nyaman untuk dilewati. Sekarang kita melalui jalur di tengah, sepertinya perkebunan kelapa sawit atau kelapa nih rekan-rekan ya, kelapa sawit ya. Suasananya kanan kiri itu hijau banget. Cuma memang jalannya di sini jadi bergelombang banget ya. Kita nggak bisa kencang. Paling hanya sekitar 30 sampai 40 km per jam. Tidak rusak banget sih, cuma tambal-tambalan gitu ya untuk jalurnya itu. Jadi kalau buat kencang itu agak kurang nyaman. Ini kanan kiri kita melewati perkebunan. Nah ini turunannya curam banget ini rekan-rekan ya. Wih mantep turunannya tuh. Tuh ya. Mantap, turunannya keren. Kalau turunan terus menerus seperti ini harus manajemen rem ya rekan-rekan ya, nggak bisa direm terus. Jalannya berkelok-kelok tapi turun. Kalau tadi kita udah naik, sekarang turun terus. Ya mantap. Ini kita sampai nih di arus liar ini, belok ke kiri. Ini kita melewati sungai, jembatan ya. Nah di sini sungai ini yang buat arun jeram ya. Oh, batu-batunya lumayan besar-besar juga. Mantap rekan-rekan ya. Nanti kita cari info bagus nggak coba. Oke rekan-rekan ya, masih meliuk-liuk naik turun untuk jalurnya, tapi untungnya jalannya bagus ya. Jadi lumayan tidak terlalu ribet banget untuk mengendarai mobil ini. Nih, tikungannya itu tajam-tajam begini rekan-rekan ya. Langsung turun, tiba-tiba naik, tajam gitu ya. Ini turunannya lumayan tajam juga nih. Dari tadi itu rambu-rambu jalannya juga belok-belok seperti itu, zigzag. Nah ini sekarang kita melewati jalan yang nggak tahu nih rekan-rekan ya, jalannya itu sepi. Kemudian sepertinya bukan jalan utama yang tadi, kita cabangan itu kita ambil ke kanan. Kalau di sini tertulis namanya Jalan Nasional 3. Nah ini juga nggak ada markanya, kemudian tidak terlalu lebar. Cuma jalannya juga bagus sih, cuma sepi banget. Yang lewat sini jarang, nggak ada truk, nggak ada mobil pribadi gitu ya, sepi gitu rekan-rekan. Nah
ini kita masih belok ke kanan lagi. Nah, ini sepertinya ini jalan utama rekan-rekan ya. Kalau kita lihat jalurnya ini sudah lebar, kemudian ada markanya juga. Nah, di samping kiri ini sudah laut ternyata. Dan sini lalu lintas sudah mulai ramai ya rekan-rekan ya, banyak motor, kemudian mobil pribadi ada, truk ada, jadi memang ini jalur utama. Nah, ini kita sudah melewati dari tepi laut ya rekan-rekan ya. Di sebelah kiri ini sudah pesisir, kelihatan juga lautnya masih terhalang dari bangunan-bangunan sih. Ini adalah pantai Citepus rekan-rekan. Ombaknya lagi tinggi ternyata rekan-rekan ya. Semalam ngecek BMKG juga memang ombaknya lagi tinggi ya. Jadi nanti kita lihat di hotelnya seperti apa ya. Tuh lautnya kelihatan, tapi ombaknya lagi tinggi banget. Nah, ini kita melewati tepi laut persis rekan-rekan ya. Terus sebelah kiri ini banyak motor yang berhenti juga ya untuk melihat laut. Baik rekan-rekan ya, kita berhenti dulu di minimarket ya, buat cari bahan nanti buat kita buka puasa. Nah, tadi kita itu ngelewatin ya rekan-rekan ya, dari hotel yang kita akan menginap, karena memang kita mau cari perbekalan buat kita di hotel nanti buka puasa, supaya nanti nggak keluar-keluar lagi pas buka puasa. Nanti habis sholat isya mungkin kita baru keluar lagi untuk cari makan. Nah, ini kita berada di tepi pantai ya ternyata rekan-rekan ya. Di sana itu udah tepi pantai di seberang jalan. Dan ternyata ombaknya besar rekan-rekan. Nanti kita lihat di hotel ya. Sekarang kita tunggu dulu, itu Ibu Negara dan Raffi sedang beli perbekalan ya. Sewa. Bisa dibantu Pak? Mau menginap Pak? Boleh. Untuk apa tarik kendaraannya? Oh iya. Silakan Pak. Ya. Oke rekan-rekan ya, kita langsung masuk ke kawasan dari Hotel Grand Ina. Sepertinya sepi ya rekan-rekan ya. Nih, cuma ada 2 mobil ini. Oke rekan-rekan ya, alhamdulillah kita sudah sampai di Hotel Grand Ina Samudra Beach. Perjalanannya alhamdulillah lancar banget, kemudian jalurnya juga lumayan masih mudah ya untuk dilewati. Jadi kita perjalanannya lancar. Kita tadi berangkat jam 10 pagi, sekarang sudah jam 13.41 ya, jadi kurang lebih 3 jam 40 menit itu termasuk kita berhenti ya. Tadi beberapa kali berhenti isi Pertamina Dex dan juga tadi berhenti untuk nyari perbekalan. Sekarang kita cek dulu untuk kondisi permesinan ya setelah kita lakukan perjalanan. Nah, ini untuk BBM-nya ini masih di F rekan-rekan ya, jadi belum turun waktu kita beli tadi di daerah Gadok ya, rest area. Kemudian untuk trip kita kali ini adalah 168 km ya. Lumayan jauh sih rekan-rekan ya. Dan efisiensinya menurut saya sih 11,5 km ini menurut saya bagus ya. Masih tergolong irit. Kemudian untuk etolnya kita habis sekarang tinggal 634 ya. Nanti untuk totalnya saya tulis di layar.
Baik rekan-rekan ya, sekarang kita akan persiapan dulu, kita beresin barang-barang, kemudian kita akan check in dan nanti kita lanjutkan waktu kita ada di kamar hotel ya, di Grand Ina Samudra Beach. Rekan-rekan ya, kita sekarang menuju ke kamarnya 718. Seperti ini rekan-rekan ya, untuk ruangan deluxe yang kita pesan. Ini di sini ada single bed, kemudian ruangannya juga rapi ya, bersih, tersusun rapi, nggak ada bagian-bagian yang rusak. Dan di sini ada balkonnya, jadi kita bisa langsung ke arah laut rekan-rekan ya. Di sini kita bisa langsung melihat pemandangan laut. Kebetulan ini untuk lautnya sedang pasang dan sedang tinggi ya untuk ombaknya. Tapi nanti sore kita akan coba ya, turun ke bawah ya rekan-rekan ya. Kita akan ke pantainya. Di bagian bawah juga ada swimming pool, jadi kita juga free, bisa langsung berenang juga. Di sini ada kursi dan meja untuk kita nyantai, dan ada jemurannya juga ya, lengkap. Kalau kita habis berenang, handuk-handuk bisa kita jemur di sini. Secara umum sih bagus ya rekan-rekan ya, bagus, kemudian tersusun dengan rapi semuanya, mantap. Nah di sini juga ada perlengkapan minum, welcome drink, dan gelas-gelas nanti untuk kita bikin kopi. Tapi sekarang masih puasa ya rekan-rekan ya, nanti sore kita ngopi, kita bikin kopi sambil ngopi nyantai di balkon sambil lihat laut ya. Sekarang kita lihat untuk kondisi dari toiletnya ya rekan-rekan ya. Kamar mandi dan toiletnya seperti ini. Ada wastafel, kemudian untuk klosetnya duduk. Kondisinya bisa sih rapi ya rekan-rekan ya. Detail-detailnya rapi. Kemudian sini untuk shower, kemudian handuknya seperti ini, jadi lengkap. Oke, seperti itu rekan-rekan ya. Dan ini ada almari kecil, kita bisa gantung jaket ataupun pakaian kita. Di sini ada hangernya 4. Di sini juga ada almari pendingin atau kulkas rekan-rekan ya. Kita dapat nyimpan minuman kita atau makanan kita di sini. Dan free nih rekan-rekan. Ada TV juga, tidak terlalu besar sih, tapi untuk TV seperti ini juga jarang ditonton sih rekan-rekan sama kita. Biasanya udah pada nonton di handphone semuanya. Oke rekan-rekan ya, sekarang jam 4.38, kita akan coba lihat ke laut ya. Kita akan ke bawah, ke bagian dari pantainya ya di Hotel Grand Ina ini. Kita lihat seperti apa ya kalau dari bawah ya. Kita ke lantai dasar. Oke, kita langsung menuju ke pantainya ya. Di sini kita langsung deket banget dengan pantai, dan di sana juga sudah terdengar suara musik dari kafenya ya.
Sepatunya kita lepas ini aja rekan-rekan ya. Kita nggak usah pakai sepatu, kita ke pantai. Pasirnya lembut ya rekan-rekan ya. Warnanya tidak 100% putih, tapi lembut di kaki itu, tidak kasar. Pemandangannya indah banget di sini. Cuma memang musiknya terlalu keras ya dari kafenya. Gerimis rekan-rekan ternyata. Jadi kita itu hotelnya tadi kita di lantai 7 ya. Nggak tahu yang mana tadi kamarnya ya. Pokoknya yang ada strip-stripnya itu. Suasananya asik sih di kawasan dari Grand Ina ini. Untuk ombak air lautnya juga tidak terlalu tinggi banget ya. Mungkin sekitar 1-2 meter nih. Di sana karang-karang. Oke rekan-rekan ya, jadi kita juga nggak bisa lihat sunset ini ya karena mendung dan gerimis ya. Tapi suasananya keren banget, ini gerimis, jadi adem banget, nggak panas walaupun kita ada di tepi pantai ya. Dan ini karena hari biasa, jadi pantainya juga sepi ya, nggak terlalu ramai banget. Hanya kita berdua nih ada tuh, hanya kita berdua. Dan ini hotelnya kita juga bisa berenang, tapi kayaknya kita nggak berenang juga ya. Mantap sih rekan-rekan ya, tempatnya kayak private jadinya karena sendirian, hanya kita berdua di sini. Dan di pantai sini itu bagusnya yang pertama pasirnya lembut, kemudian landai ya rekan-rekan ya. Landai banget untuk pasirnya itu, jadi nggak curam, sehingga untuk jalan-jalan sore gini nyaman banget. Suara deburan ombaknya itu bikin tenang di hati ya. Dan terpaan anginnya itu tidak berasa asin kalau seperti di laut selatan ya. Dari tadi itu belum berasa ada angin yang berasa lengket-lengket, itu belum ada ya. Biasanya kan kalau gini kan terus lengket-lengket. Hotelnya sih menurut saya sih keren ya, lumayan bagus ya rekan-rekan. Cuma memang ada beberapa bagian yang kelihatan tidak terawat, tapi kalau dari bagian dalam itu rapi banget untuk hotelnya. Jadi untuk hotelnya ini menurut saya sih worth it rekan-rekan ya. Saya dapat harga itu di angka 730.000. Itu sudah termasuk nanti kita makan sahur untuk 2 orang. Dan kalau di hari weekend itu harganya di atas 1 juta rekan-rekan ya. Jadi kita pilih hari biasa, harganya itu lebih murah. Mantap sih. Oke rekan-rekan ya, ini hujannya semakin deras. Kita balik lagi ke kamar saja ya. Nanti kita nunggu buka puasa, kemudian kita akan nyantai di kamar, kemudian nanti makan malam mungkin kita akan GoFood saja ya, atau kita delivery saja, baru males keluar rekan-rekan ya. Nggak tahu juga tempat makan yang enak di sini di mana, nanti kita GoFood aja lah, kita nyantai, kemudian kita di kamar saja. Oke, kalau habis dari pantai kita bisa cuci kaki di sini rekan-rekan ya. Ini sepatunya. Nah, ini adalah lokasi kafe ya rekan-rekan ya. Kafe kita bisa pesan makanan, minuman di sana, dan kita bisa nyantai. Mungkin sampai malam juga buka ini ya. Dan ini adalah lokasi dari swimming poolnya. Keren sih rekan-rekan ya. Secara umum hotel ini keren banget. Lokasinya tepat di tepi dari pantai selatan.
Oke rekan-rekan ya, seperti ini suasana malam ya. Tadi kita habis buka puasa, kemudian kita nyantai sejenak ini dari atas balkon di lantai 7 ya, Hotel Grand Ina Samudra Beach. Suasananya sepi ya, karena ini hari biasa, jadi dari tamu juga tidak banyak. Seperti ini, suasananya syahdu banget rekan-rekan ya. Dan kalau kita bandingkan dengan sore tadi, itu ombaknya sekarang sudah hampir sampai di bibir dari kolam renangnya ya. Kalau tadi kan lumayan agak jauh ya, pasirnya itu masih kelihatan. Kalau sepertinya sekarang sudah mulai pasang untuk airnya, jadi sudah sampai di bagian tepi dari sisi kolam renangnya. Di bagian sana terlihat beberapa lampu ya rekan-rekan ya. Lampu itu adalah lampu bagan nelayan ya. Tuh, ada beberapa titik, kemudian di sana juga ada lampu-lampu ya. Kalau itu daratan, kalau itu lampu yang panjang itu daratan. Suasananya keren banget rekan-rekan ya kalau malam, karena di sini juga lampu-lampunya juga dari hotelnya banyak untuk lampunya, jadi terlihat lebih tenang ya. Malamnya itu terang. Itu apalagi di bagian kafenya itu juga lampunya banyak banget. Seperti ini. Oke rekan-rekan ya, nanti kita akan istirahat dulu, kemudian nanti kita akan lanjutkan jam 3 pagi kita akan ke restoran ya. Kita akan sahur pertama kali di hotel sahurnya. Pagi rekan-rekan ya. Sekarang kita akan ke restoran bawah. Kita akan makan sahur. Dan ini baru pertama kali ya sahur di hotel ya. Biasanya kan sarapan kalau di hotel. Yuk kita langsung menuju lokasinya. Baik rekan-rekan ya, kita sahur dulu.